Hai Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di pertengahan bulan Mei 2021. Dan dengan energi gerhana bulan di Sagittarius itu dampaknya apa sih buat Scorpio? Ini bacaan untuk Scorpio, Sun Sign Scorpio, Moon Sign Scorpio, Rising atau Ascendant Sign. Ya, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Oke, berdasarkan bercatnya Scorpio. Nah, gerhana bulan di Sagittarius itu kita diminta, ini fokusnya pada income kalian, sumber pemasukan kalian, material possession kalian, prioritas kalian, value, nilai-nilai yang kalian pegang. Bisa jadi prinsip, etika dalam bekerja, ya. Dan intinya adalah dengan gerhana bulan di Scorpio itu kita diminta untuk fokus pada passion kita. Jadi karena di saat kita fokus pada passion kita, income kita juga ikut tralala, ya kan? Gitu aja deh. Di bacaan ini ya, gue akan buka tarot, gue akan baca Mystical Shaman Oracle Card yang udah gue reshuffle, Lenormand, dan gue tutup dengan Divine Wisdom Card. Oke, langsung aja gue buka dulu tarotnya. Apa yang terjadi pada Scorpio di pertengahan bulan Mei 2021 dan apa dampak energi, apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Scorpio. Apa yang terjadi pada Scorpio di pertengahan bulan Mei dan apa pengaruh atau dampak gerhana bulan di Sagittarius. Justice. Ulala. Justice. Tantangan kalian 7 of Wands. Fondasi kalian The Emperor. Yang sudah terjadi atau yang sudah lewat The Star. Benak kalian Two of Wands. Near future The World. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Eight of Pentacles. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian dan mungkin kalian tidak menyadarinya. Nine of Swords. Harapan dan kecemasan kalian. Ten of Cups. Outcome. Eight of Cups. Wow. Alam bawah sadar kalian. Judgment. Scorpio. It's the you. It's the you. Gue baca dulu ininya ya. Mystical Shaman Oracle kan. Kartu pertama, Earthkeeper. Kita diingatkan. Gue juga rising sign-nya Scorpio karena gue in between ya, antara Libra dan Scorpio. Jadi kalau menurut Vedic gue Libra rising sign, kalau menurut Western gue Scorpio. Ya kan? Ikutin aja. Earthkeeper kita dapatnya. Kita cuma diingatkan kalau kita itu penjaga bumi itu sendiri. Ya, kita yang menjaga keharmonisan antara semua makhluk yang hidup di atas bumi. Apa yang kita lakukan untuk bumi itu sendiri. Kedua, The Journey. Ini artinya representasi dari kartu ini adalah yang penting keberangkatannya. Apapun peluangnya, apapun kesempatannya, ambil, cabut, berangkat, ambil. Karena tidak tahu kapan lagi kesempatan itu datang. Baiklah. Kartu ketiga, The Andean Cross. Ini portal.
Hanya dengan kesadaran kita sendiri kita bisa menembusnya, tapi kita sudah di-invite. Artinya kita mendapat invitation, kita diundang untuk menembus portal itu. Karena kesadaran kita sudah mencapai. Ya. Maksudnya gini, dengan kata lain, kita ada potensi untuk menembus portal itu. Jika pemahaman kita, kesadaran kita sudah benar-benar mendapatkan, invitasi itu sendiri. Karena kesadaran itu, istilahnya portal itu ada setelah kita memahami. Portal itu akan hadir setelah kesadaran kita mencapainya gitu maksudnya. Menembus ke alam yang berbeda, spiritual itu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan untuk bumi, ya, dan menjaga keharmonisan dalam bumi, ini masalahnya untuk memulainya, ya. Perjalanan itu sendiri, proses itu sendiri, ya, harus kita lewati menuju kesadaran kita sendiri dan menembus alam yang berbeda. Alam bawah sadar kita, the child. Jangan lupa untuk menjadi anak-anak. Karena setiap manusia masih punya sifat kanak-kanakan itu, jangan lupa. Time master. Selain sekarang semuanya itu ilusi. Jadi apa yang kita lakukan di saat ini? The serpent. Kita harus mulai melepaskan kulit yang lama. Ya, transformasi itu sendiri. Energi kalian sendiri. Dan the council itu penjaga pintu akhirat. Ya. Ditanya, kamu nunggu apa? Kita nunggu apa sih? Untuk hidup secara penuh, mencintai secara penuh, dan lakukan segala hal itu dengan totalitas, tanpa harus bertanya, atau menanyakan garansi, jaminan. Kalau apapun yang kita lakukan itu mencapai kesuksesan. The Hunter, buat petamu sendiri, jangan ikutin instruksi yang lebih sering, ya. Yang seringnya adalah menyesatkan. Oke, itu aja dari Mystical Shaman. Sekarang apa yang lagi kita alamin? Justice, keadilan, energi Libra, sesuatu yang berakhir, karma, ending, closure. Alam bawah sadar kita tentang limiting beliefs, ya. Kita menuntut keadilan. Wow, itu ya karma itu sendiri. Kita menuntut keadilan. Dan tantangannya kita, rintangannya kita adalah Seven of Wands. Untuk memperjuangkan apapun yang kita yakini itu benar. Itu tantangannya kita. Jangan berkompromi. Ini energi Libra kompromi terus. Jangan berkompromi. Yakini apa yang kalian yakini. Stay true with what you are. Ya kalian translate sendiri ya. Fondasi The Emperor. Kalian punya kuasa, kalian punya sikap, kalian bertanggung jawab, kalian siap menanggung, ya. The Emperor, dia punya kuasa untuk empire, ya kan? Energi Aries. Di keseharian kalian tahu apa yang kalian harus lakukan. Yep.
Siap Bu. Di yang sudah terjadi, yang sudah lewat, the star. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan? Atau sebagian dari kalian mungkin sudah menjadi bintang, sudah menjadi star. Di sini healing ya. Kalian sudah heal, kalian sudah sembuh, kalian sudah mencapai kesadaran kalian sendiri. Ya, kalian sudah heal. Di benak kalian, Cheong Wons. Kalian di persimpangan jalan kan, kalian juga lagi menunggu kabar. Sebelum kalian atau kalian mengirim kabar ya untuk melihat di depan gimana sih sebelum kalian memilih. Kalian berkomunikasi dengan alam. Near future, the world. Komunikasi yang berakhir. Ini energi Aquarius. Buat kalian itu ada di rumah, home, family, keluarga, fondasi. Ya. Ada komunikasi yang berakhir. Ada yang sudah kelar di rumah atau di keluarga, di rumah tangga ya. Ada yang sudah selesai, the world. Ada Saturn juga di Aquarius ya. By the way, bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Eight of Pentacles. Kerja. Belajar. Itu yang kalian sedang lakukan. Dan pihak eksternal yang mempengaruhi kalian, yang kalian mungkin tidak sadari adalah Nine of Swords. Galau, cemas. Kegalauan yang disebabkan oleh pikirannya sendiri. Oke. Baiklah. Harapan atau kecemasan, kedamaian dan kebahagiaan itu sendiri. Gimana bisa cemas ya akan kebahagiaan dan kedamaian? Bisa jadi. Ten of Cups. Lebih tepatnya buat gue ini damai. Bahagia yang damai. Yang bisa jadi juga didapatkan oleh kesedihan itu sendiri. Pernah gak nemuin keindahan dalam kesedihan? Gue pernah. Itu Ten of Cups. Complete happiness. Bukan yang senang. Outcome-nya Eight of Cups. Kalian akan meninggalkan apapun yang tidak memenuhi kebutuhan kalian secara emosional. Dan alam bawah sadar kalian. Betul, ini energi yang Virgo, Eight of Pentacles. Kalian lagi membangun network. Pertemanan, network, dan harapan. Komunikasi. Alam bawah sadar kalian, judgment. Kesempatan kedua, rekonsiliasi. Nah, dalam kesempatan kedua dengan pendekatan yang berbeda, mungkin karena kalian telah salah menilai di waktu lalu. Ya. Energi kalian sendiri. It's the you. The Tower, energi kalian juga. Wow, Scorpio. You are magnificent. You are magnificent.
kalian menemukan diri kalian sendiri sebenarnya. Kalian jatuh bangun dengan kesadaran kalian sendiri. Untuk menemukan kesadaran yang lebih dalam, kesadaran lagi, dan kalian jatuh bangun, tertawa, energi kalian sendiri. Jatuh bangun. Makanya di waktu lalu kan the sun, ya kalian udah healing. Di bawahnya ada the sun, cakep nggak the sun? The sun masuk ke Gemini tanggal 20. Okay. Yang mana buat kalian itu ada di finansial, ada terang, ulala, cakep. Joint venture juga, properti, warisan juga. Ada terang, ada happiness, ada kebenaran. Bahkan mungkin tentang anak, bisa jadi. Ya. Wow. Tapi di bawahnya ada the devil. Sesuatu yang mengikat energinya Capricorn, yaitu cara berpikir kita sendiri, mindset kita, persepsi kita, atau bagaimana aktivitas sosial kita sendiri, dan bagaimana kita berkomunikasi mungkin. Baiklah. Oke, sekarang kita lihat Lenormand, ya. Apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Scorpio? Passion, hasrat itu sendiri. Lily, wow, Clovers, The Tower. Ini bukan The Tower ya kayak di tarot ya, beda. Polar Bear. Ini tentang hasrat, passion, ya Lily, yang mungkin tak terungkap, ya, untuk menginstitusikan, melembagakan, meregulasikan, ya. Ini tentang kuasa itu sendiri, atau hasrat untuk menguasai. Wow, oke. Dan ini semua berkaitan dengan keberuntungan itu sendiri dan harapan kalian. Mungkin kalian terjerat oleh yang namanya regulasi, peraturan, institusi atau lembaga, ya, yang mengikat keberuntungan kalian juga. Karena alam bawah sadarnya ada money, power, and struggle. Seorang ibu yang mengatur segalanya, yang punya kuasa akan segalanya. Atau kalian sendiri seorang ibu. The anchor, stabilitas, kenyamanan, kepatuhan, kesetiaan pada yang namanya nyaman, kesetiaan pada yang namanya stabilitas. Money, power, and struggle. Gimana destiny? Jadi nggak jelas. Oke. Udah cukup segitu aja dari Lenormand. By the way, 230, 30, 40, 51, 6. Keseimbangan. Butuh yang namanya keseimbangan. Dengan setelah gue jumlah semuanya 6 soalnya. Oke, 6. Salah. 30 plus 2 plus 19, 51, 6. Keseimbangan, kita butuh keseimbangan. Dari Divine Wisdom Card, apa kata semesta untuk Scorpio di pertengahan bulan Mei 2021? There is only one purpose for all life
all of life, and that is for you and all that lives to experience fullest glory. Everything else you say, think, or do is attendant to that function. There is nothing else for your soul to do, and nothing else your soul wants to do. Intinya cuma ada satu tujuan dari semua kehidupan dan dari apapun yang hidup, yaitu untuk mengalami kemenangan itu sendiri, kemenangan penuh. Apapun, segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan dan lakukan itu adalah untuk dalam fungsinya untuk hidup itu sendiri, untuk mengalami. Tidak ada lagi selain jiwa kita yang ingin kita, tidak ada hal lain yang jiwa kita ingin lakukan. Dan tidak ada hal lain yang there is nothing else for your soul to do. Tidak ada hal yang tidak ada hal lain yang jiwa kita harus lakukan, dan tidak ada hal lain yang jiwa kita ingin lakukan. Screenshot, zoom it out, translate sendiri, coba pahamin sendiri ya. Mungkin gue slip bahasa gue, ngerti deh. Hell is the opposite of joy. It is unfulfillment. It is knowing who and what you are and failing to experience that. It is being less. That is hell. And there is none greater for your soul, but hell does not exist as this place you have fantasized. Neraka itu adalah kebalikannya dari kebahagiaan. Itu adalah terpenuh, tidak terpenuhi, rasa tidak terpenuhi. It is knowing who. Itu adalah mengetahui. Ini adalah mengetahui siapa dan apa sih diri kita, dan gagal dalam mengalaminya. Dengan kegagalan dalam mengalami siapa dan diri kita, siapa dan apa diri kita, dan ini merasa kurang, itulah neraka, karena tidak ada yang lebih besar daripada jiwa kita. Tapi neraka itu tidak nyata, tidak ada. Secara tempat itu hanya fantasi kita saja. Screenshot, zoom out, translate, pahami sendiri ya. Kalian boleh meditasi. Semoga resonate dan berguna, dan kalau memang resonate jangan lupa untuk like, comment, share. Kalau belum subscribe. Sampai ketemu di bulan Juni. Dah.